Ternyata Kaisang dengan memakai kaos Putra Mulyono membuat anak Abah dan Ganjaris tambah panas dan tambah sakit hati. Aduh. Ya, anak Jokowi kok dilawan semakin menjadi-jadi dan akhirnya pasukan sakit hati tambah panas dan tidak berkutik. Ya, sudah capek-capek nyebar kebencian, kelar hanya dengan satu rompi bertuliskan Putra Mulyono. Panas-panas saja lu. Panas. Nih, tanggapan para pembenci, pamer. Ya, tidak bisa begitu dong, Bu. Enak saja ya. Aduh, katanya pedoman pamer. Bikin konten bocah monyet. Itulah para pembenci Kaisang tidak bisa mengendalikan diri karena Kaisang dengan santainya melakukan gimmick dengan baju ataupun rompi bergambar Putra Mulyono menjadikan orang-orang yang mencibir tambah sakit hati. Kita dengarkan lagi nih. Aduh. Pamer. Panas nih. bikin konten Aduh, Kaisang tambah panas. Orang-orang yang membencimu ingin melihat kejatuhanmu, tetapi engkau malah menunggangi kondisi ataupun serangan mereka. Sungguh luar biasa anak Jokowi ini, cerdas ya. Dan inilah pengamat politik Saifullah Nafsum mengenai Kaisang yang memakai rompi Putra Mulyono. Penggunaan atau pemakaian jaket yang bertuliskan oleh Kaisang Pangarep yang bertuliskan anak Mulyono, saya pikir itu sebuah gimmick ya, sebuah gimmick politik yang kalau secara teks itu kita harus lihat konteksnya. Konteksnya selama ini adalah Jokowi sudah sering dipanggil sebagai Mulyono, di mana Mulyono adalah nama kecil dari Jokowi. Jadi kalau secara konteks maka si Kaisang Pangarep ini hanya ingin melakukan sebuah komedi satir politik gitu ya, di mana dia tidak mau mengambil pusing. Kita bisa ambil contoh satir-satir atau komedi-komedi politik yang sebelumnya juga pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi untuk simpelnya aja, ketika Kaisang mengaku atau menuliskan nama Mulyono sebagai bapaknya, itu sama halnya kayak Gus Dur ketika dia bilang gitu aja kok repot. Artinya itu cara dia untuk menanggapi isu-isu miring seputar dirinya sendiri maupun seputar bapaknya. Kemudian jika itu dikaitkan dengan kasus yang sedang menimpa dia, saya pikir terlalu kecil karena kasusnya itu adalah kasus yang cukup besar di mana dia dianggap menerima gratifikasi. Jadi ini memang sebuah kebiasaan politik aja dari Kaisang Pangarep yang ingin berkata kepada publik bahwasannya saya nggak mikir itu atau emang gue pikirin gitu. Jadi kayak kalau Gus Dur ngomong gitu aja kok repot gitu, termasuk isu Mulyono, termasuk isu gratifikasi. Jadi kita menanggap bahwasannya Kaisang Pangarep tidak terpengaruh oleh isu-isu tersebut. Kemudian yang terakhir yang saya ingin katakan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep selain sebagai sebuah gimmick juga, yaitu nggak berarti apa-apa buat konstelasi gitu. Artinya yang tidak suka terhadap dia akan tetap tidak suka, namun setidaknya efeknya berimbas pada para pendukungnya. Pendukungnya jadi akan menganggap dia lebih bijak, menganggap dia lebih santai, menganggap dia jadi semakin mendukung dengan caranya yang memang terlihat lebih cuek terhadap isu-isu politik. Ya, benar saja, kalau para pembencinya otomatis tambah panas. Namun demikian bagi para pendukungnya mah cuek-cuek saja. Kata Gus Dur, gitu saja kok repot. Aduh.
Bocil-bocil nih ngeliat Kaisang pakai kaos Putra Mulyono akan bilang respect, nggak baperan, hebat. Padahal kita perlu lihat kalau sikap Kaisang ini adalah bentuk dia betul-betul tone deaf. Dia lagi bilang ke kita sebagai masyarakat sipil, lu mau demo sekeras apapun, lu mau kritis keras apapun, tapi lu nggak akan bisa merubah apapun. Oh lu baper banget sih bang sama kaos, pasti ada yang bilang gitu. Enggak, ini bukan soal kaosnya. Toh juga dulu Kaisang pernah pakai kaos tulisannya pecinta Samsul Indonesia. Gue juga cuek aja. Kata Samsul lagian mungkin waktu itu Gibran lagi kecelek gitu, lagi tangslip, ya udah aja gitu maksud gue. Human error lah. Tapi kalau soal yang kali ini menurut gue udah di titik emang literally tone deaf banget Kaisang dan sekeluarganya ini. Pertama ya, Kaisang lo tuh lagi kita hujat, lagi kita adili karena lo bagian dari salah satu gratifikasi soal jet pribadi. Tapi di tengah kasusnya ini yang dia nggak pernah respon secara serius, datang ke KPK juga terlambat, itu pun membawa gerombolan. Sekarang dia datang lagi ke publik berusaha savage gitu ya dengan pakai kaos Putra Mulyono. Seakan lagi bilang ke kita, haha, gue nggak peduli lu protes apa, lu ngomong apa, gue tetap di sini loh, gue tetap bisa nge-meme lo dan lain sebagainya. Ada satu artikel berjudul Power, Approach, and Inhibition yang di dalam dikatakan ada namanya diminished empathy atau empati kekuasaan itu bisa hilang kepada masyarakat yang dipimpinnya. Karena apa ya? Karena dia sudah merasa nyaman dengan kekuasaannya. Dan ini yang hari ini ditunjukkan oleh keluarganya Mulyono. Ingat teman-teman, politik itu bukan cuma bicara undang-undang atau kebijakan, tapi juga bicara body language. Dan gue pengen bilang lewat VT ini, stop di 1 bulan terakhirnya Mulyono. Kalian masih berpikir bahwa Mulyono and his family and the gang masih peduli sama rakyat. Percayalah, mereka sudah enggak ditunjukkan dengan gamblang dari sikap-sikapnya di lapangan. Itu kan pendapat lu aja yang karena terlalu kebenciannya kepada Pak Jokowi sehingga menganggap kalau Pak Jokowi sudah nggak cinta sama rakyat. Lu tahu apa sih? Lu tuh belum tahu apa-apa, sok pinter aja. Gue cuman nggak bisa terima sih bahwa banyak masyarakat sipil yang menjadi korbannya Mulyono di 10 tahun terakhir. Terutama Korban yang mana? Siapa yang dibunuh Mulyono? Siapa yang dibunuh Pak Jokowi? Aduh, bikin gemes saja ini pendukung Anies. 5 tahun terakhir, korban penggusuran, ada yang mati karena kekerasan aparat, ada yang harus meninggal karena kelaparan, ada yang harus bunuh diri karena pendidikan mahal, dan lain sebagainya. Dan itu membandingkannya ya tidak apple to apple. Masa orang bercerai nyalahkan Pak Jokowi, orang nggak makan salahkan Pak Jokowi, driver ojol bunuh diri salahkan Pak Jokowi. Lah terus kamu kerjanya ngapa? Kerjanya kamu cuma menyalahkan Pak Jokowi, ya toh? Enak saja. Pak Jokowi itu seorang presiden, masa ngurusi sampai urusan rumah tangga orang yang ndak boleh toh. Aduh, parah. presiden seperti itu, pemimpin seperti itu di negara kita harus kita budayakan untuk diadili secara terbuka. Jangan dibiarkan turun dengan tenang dan biasa-biasa aja. Wah, itu sama dengan Amin Rais. Kamu pasti pendukungnya Amin Rais yang ingin mengadili Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah tidak usah diadili, sudah adil kok. Beliau tuh berjuang untuk rakyat Indonesia kok. Ya perkara ada yang gak suka itu wajar-wajar saja. Kan tidak seluruh orang, jangankan seluruh Indonesia, kamu aja juga belum tentu orang suka semuanya. Aduh, kamu itu ingin jadi pahlawan apa ingin jadi apa sih? Aduh, parah. Dan ternyata keluarganya juga ngetrol dengan meme nunjukin ke publik Savage Putra Mulyono itu kan panas banget ya. Kelihatan muka kamu itu panas banget gitu loh. Bentuk mereka lagi ngetrol kita dan nggak bisa. Kekuasaan tertinggi itu di tangan masyarakat dan kita perlu fight back, kita perlu melawan balik. Ya sudah, lawan balik saja. Nanti pilkada atau pilpres kamu nyalon gitu dong, nyalon. Siapa yang dukung kamu, siapa yang dukung Gibran, siapa yang dukung Kaisang, gitu saja kok repot. Lawan dengan cara demokrasi gitu. Tunjukkan dirimu bisa melawan Kaisang ataupun Gibran. Cuman keluar-keluar begitu sih aku juga bisa. Ya enggak? Aduh. Anyway bro, Kaisang, lu selalu bisa ngetrol lewat kaos Putra Mulyono, Samsul dan sebagainya. Tapi ada 3 hal yang gak pernah lu bahas. Apa Yaitu itu? soal MK,
soal fufu fafa, dan soal jet pribadi. Pakai dong kaos tulisannya. Itu kan yang giring opini kan kamu. Buat apa mereka Gibran ataupun Kaisang menanggapi gitu loh. Itu kan tidak perlu ditanggapi, orang kamu yang membakar kasus ya. Agar nanti kayak apa Gibran diganti sama Puan ataupun Anies Baswedan. Ya tidak bisa dong, enak saja. Undang-undang tidak seperti itu Mas Bro. Sakit itu sakit hati, tapi jangan terlalu sakit hati. Nanti kamu bunuh diri loh. Salahkan Pak Jokowi lagi. Nah kayak gitu, berani nggak? Gue yakin bocil-bocil meme ngeliat Orang yang sudah berumur saja seperti di akun Siwut ini adalah merupakan pendukung Ganjar ya. Dulu sebetulnya Siwut adalah pendukung kuat Pak Joko Widodo, tetapi karena kecewa dia adalah sudah kadung mendukung Ganjar, tetapi Pak Jokowi malah mendukung Prabowo, maka dia akan begitu sangat melawan Pak Joko Widodo. Dan orang setua ini saja seperti anak kecil, masih baper. Karena Presiden Jokowi ini memang seperti itu. Jadi mereka sengaja membuat sesuatu yang sudah gaduh, mereka perkeruh sekalian supaya Anak-anak Presiden Jokowi ini memang seperti itu. Jadi mereka sengaja panas nih membuat sesuatu yang sudah gaduh, mereka perkeruh sekalian supaya diperbincangkan, supaya lah yang buat gaduh ya sampean kok. Kenapa harus mengatakan Mulyono menghina-hina? Sekarang gantian Kaisang pakai kaos Mulyono, situ nangis-nangis. Katanya dibuat gaduh. Wah, ini namanya orang yang tidak tanggung jawab, lempar batu sembunyi tangan karena keok melawan Kaisang. Aduh. ramai. Tanpa mereka peduli bahwa masyarakat ini sudah muak, bahwa masyarakat ini marah. Masyarakat yang mana, Bro? Masyarakat mana yang marah? Masyarakat mana yang apa namanya itu muak? Ya kan kamu saja pendukung Ganjar 16% sama Anies Baswedan. Ya saya pendukungnya Gibran, pendukungnya Pak Jokowi, tidak ada masalah. Dengan apa yang mereka lakukan. Panas Tapi nih. seperti sengaja dipermainkan seperti itu. Ya sengaja memang. Emang kamu ngomong Mulyono itu sengaja apa cuman guyon? Ya sengaja. Butet saja yang ngomong itu kan Mulyono itu kan penghinaan. Kere katanya Jokowi itu kere munggah bale. Itu kan penghinaan banget. Terus disuruh diam saja gitu, nggak ngelawan. Enak saja. Ya lawanlah, tetapi melawan dengan elegan, tidak dengan fisik, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan elegan. Hanya dengan memakai kaos saja lu sudah kelepek-kelepek gak berkutik. Aduh, sekarang nangis-nangis. Aduh. Kita diaduk-aduk, kemudian logika kita dipermainkan, kita diledek, padahal kita marah dengan apa yang mereka lakukan. Yang ngeledek siapa duluan? Kamu yang ngeledek Pak Jokowi dipanggil Mulyono. Begitu Gibran Kaisang pakai kaos Mulyono, kamu katanya Gibran Kaisang yang ngeledek. Ya iyalah. Ngeledek ya ganti ledek, enak saja, suruh diem gitu. Tapi mereka sengaja memancing itu untuk membuat kita semangat. Yang mancing siapa? Kamu yang mancing, dibalas mancing malah cerewet. Ngomong apa kamu itu nggak ada artinya. Marah, membuat publik semakin murka. Yang murka itu kamu, yang lainnya pendukung Jokowi tidak ada masalah. Aduh, aduh kasihan nggak ditanggapi sama Pak Jokowi, sama Gibran, sama Kaisang. Nah, kemudian dengan seperti ini, sekarang di media sosial juga muncul perlawanan dari masyarakat yang kemudian menampilkan sebuah kaos dengan gambar peta negara Indonesia. Kemudian ditampilkan di situ adalah korban Mulyono. Nggak ada efek. Korban Mulyono itu siapa? Tunjukkan. Ada orang cerai salahkan Mulyono, ada orang nggak makan salahkan Mulyono. Semua serba salawi, salah Jokowi. Enak saja. Kamu yang salah, tidak giat bekerja. Yang mengartikan apa? Bahwa satu Indonesia ini adalah korban dari keluarga Mulyono. Mereka sengaja, netizen membuat ini, kemudian menantang balik. Kita, masyarakat Indonesia, melakukan perlawanan bahwa kami adalah korban Mulyono selama 10 tahun ini. Rasain 10 tahun apa? Kamu 5 tahun yang lalu kan mendukung Pak Jokowi. Ini Pak Prabowo belum jadi presiden aja sudah ngaku-ngaku 10 tahun. Nah, kamu itu dulu memuji-muji Pak Jokowi 5 tahun yang lalu, 2019 itu kamu mendukung Pak Jokowi, 2014 didukung Pak Jokowi. Sekarang aja begitu Pak Jokowi dukung Prabowo, kamu teriak-teriak katanya sudah 10 tahun. Ini belum 10 tahun, bro. Dan kami akan berbuat apapun untuk membalas ini semua yang... Ya silakan, kamu nyalon bupati apa gubernur.
Enak saja. keluarga kalian lakukan, itu yang terjadi. Meskipun memang kalau misalkan netizen ini tidak bisa membalas dengan daya dan kekuatan karena memang mereka ini sedang berkuasa, tapi netizen melakukan dengan apa yang bisa mereka lakukan. Salah satunya adalah doxing, menyebarkan data, kemudian mengulik dengan kemampuan-kemampuan netizen seperti yang kemarin ketika istri Kaisang Erina memposting foto sayap pesawat. Dengan hanya satu postingan foto itu saja, masyarakat lalu kemudian bisa mengulik bahwa ini adalah pesawat jet pribadi dengan jenis Gulfstream, kemudian nomor sekian-sekian. Nggak ada pengaruhnya lu mau buat pesawat terbang, mau pesawat pribadi, pesawat telepon, mau pesawat televisi, nggak ada pengaruhnya. Gibran tetap Gibran, Kaisang tetap Kaisang, anak Pak Jokowi, dan masyarakat masih tetap cinta Pak Jokowi daripada lu. Panas. Punya ini, punya itu. Riwayat perjalanannya, kemudian manifest penumpangnya, semuanya didoxing oleh netizen. Itulah kekuatan netizen kita. Jadi jangan main-main dengan seluruh masyarakat Indonesia. Lu yang main-main, enak saja lu. Aduh. Pak Jokowi tidak pernah main-main kalau urusan bangsa. Baru kali ini dukung Pak Prabowo, Pak Jokowi dukung Pak Prabowo dan menang. Kamu sudah lupa dulu 2014 2019 kan dukung Pak Jokowi. Yang memang sekarang adalah korban Mulyono, termasuk kita. Kaisang pakai rompi Putra Mulyono. Apa maksudnya ya? Jadi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tiba-tiba belusukan ke Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan rompi bertuliskan Putra Mulyono dan gambar siluet seseorang menyerupai Presiden Joko Widodo. Rompi ini dipakai Kaisang saat netizen lagi ramai-ramainya membahas Mulyono yang merupakan nama kecil Presiden Jokowi. Nama Mulyono yang merujuk pada Jokowi memang belakangan digunakan publik saat mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Terkait rompi Putra Mulyono ini, Kaisang masih tidak mau mengungkapkan alasan kenapa dirinya memakai rompi tersebut. Selain itu, Ketua DPP PSI Chairil Tanzil mengatakan PSI juga tidak tahu kenapa Kaisang tiba-tiba memakai rompi tersebut. Menurut pakar komunikasi politik Ferdi Firmantoro, Kaisang sengaja merendah untuk mendapat simpati atau perhatian publik. Kata Ferdi, anak muda seperti Kaisang memang selalu ingin menyampaikan pesan lucu meski unsur humornya kadang berbau sarkas. Ketika seseorang diserang, biasanya orang itu pasti akan membela diri atau melawan. Namun, Kaisang berbeda. Dirinya justru menjadikan serangan tersebut sebagai ajang parodi. Meski demikian, cara Kaisang ini juga berpotensi menjadi bumerang. Publik bisa saja menganggap Kaisang justru meremehkan kritik-kritik mereka terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi sebenarnya Kaisang mau menyampaikan pesan apa ya melalui rompi Putra Mulyono ini? Sudah jelas ya, menyampaikan dan sebetulnya adalah suatu perlawanan, tetapi tidak melawan arus, tetapi menunggangi arus begitu ya.